Kamis 21 Mei 2020, libur kenaikan Isa Al-Masih jam 8 pagi. Ini suasana kebun dadakan selama karantina COVID ini. Di sebelah kiri ini tanaman-tanaman yang merambat ya. Nah, ini ada timun, dia sudah berbuah nih. Dia sudah berbuah. Saya pikir ini tadinya melon karena mirip ya daunnya dan ditanam berbarengan dengan melon. Ternyata ini timun. Ini kacang panjang sudah berbunga, tapi tadi mau saya pindahkan lokasinya tapi patah akhirnya. Ini cuma tanaman yang numpang aja. Bawang merah itu saya naruh titip untuk membesarkan cabai. Nanti begitu sudah agak besar saya pindah untuk pembesaran. Satu ember diisi 4 lubang itu terlalu banyak ya, jadi jangan ditiru. Kalau bisa satu ember itu satu saja, satu lubang saja, atau maksimal 2 lah ya. Maksimal 2 ini khusus untuk tanaman yang usia panennya itu lebih dari 1 bulan. Tapi kalau untuk tanaman sayuran jangka pendek hanya 1 bulan panen, itu bolehlah satu ember itu diisi 5 bahkan sampai 9 lubang untuk ember sebesar ini ya. Meskipun kalau kita lihat di video ini sebenarnya tanaman-tanaman ini baik-baik saja semuanya, bahkan buahnya oke, tapi ini masih tahap eksperimen. Jadi untuk jumlah lubangnya ini yang terlalu banyak ini jangan ditiru. Tanaman ini layu karena ketumpahan minyak, sedang saya recovery tapi belum pulih. Ini bawang lagi, ini saya titipkan untuk peremajaan seledri, belum, nanti begitu besar saya pindah juga. Oke, nah ini di ember ini bentar, saya harus cek buahnya seperti apa. Jadi kalau yang ini timun, yang ini oh ini dia, yang ini melon. Coba bandingkan antara daun timun dan melon. Ini daunnya timun, ini melon, jadi mirip banget. Saya hampir tidak bisa membedakan sekilas, sehingga saya sempat salah mentreatment salah satunya. Ini sudah kelihatan, ini melon, tuh melon. Ini juga melon. Kalau untuk melon, tiap satu tanaman itu hanya saya sisakan satu untuk dibesarkan. Nanti kalau ada buah yang lain saya potong. Berbeda dengan timun ya, timun saya biarkan enggak saya potong, jadi lebih banyak timun nanti buahnya. Ini bawang lagi, ini kacang panjang lagi. Nah ini itu pare, nih saya titipkan pare sini, nanti kalau besar mungkin saya pindah, tapi ini sudah besar nih, mungkin nggak sempat saya pindah. Nah, ini terong, dia sudah berbunga ya, beda dengan yang terong tadi usianya memang, jadi ini lebih awal. Terong ini usianya sekitar satu bulan kali ya. Ini lagi pare sudah berbunga, itu bunganya pare. Nah ini sudah ada buahnya kecil. Sementara yang ini daunnya lebih hijau, berarti ini timun. Ini dia timun, udah ada buahnya. Timun yang ini juga sempat salah saya treatment, jadi hanya saya sisakan satu batang utama seperti layaknya membesarkan melon. Tapi dilihat ternyata timun, karena waktu itu saya tanam berbarengan. Nah ini hanya ada 2 tanaman ini
melon, lebih besar dari yang lainnya dia. Melon. Oke, ini yang tanaman merambat. Ini adalah sebenarnya tempat penyemaian pakai tray semai. Ternyata lebih efektif dibanding semen konvensional kayak gini ya. Ini semen konvensional kayak gini. Nah, ini ada 2 tray, ini belum sempat saya pindahkan karena embernya sudah full. Saya belum buat ini lagi bak lagi. Itu embernya sudah menunggu untuk saya buat. Nanti akan saya buat untuk menanam beberapa sayuran. Nah, ember di sebelah kanan ini adalah ember-ember yang berisi sayuran jangka pendek 30 hari bisa dipanen. Saya belum membuatkan rak, jadi nanti akan saya buatkan rak. Ini saya sudah beli pipa 1 inch. Nanti akan saya update kalau sudah selesai ininya raknya. Ini tanaman pakcoy. Jadi di dalam ember ada 9 lubang di situ. Sebenarnya terlalu banyak, harusnya cuman apa ya, 1 2 3 4 5 lubang aja untuk tanaman pakcoy. Tapi dia ternyata hidup dengan segar dan nggak ada masalah. Ini bayam dan juga pakcoy, beda usia, jadi bayamnya lebih duluan. Ini sawi juga sudah siap panen, bahkan sudah ada bunganya. Ini telat panen, ini sudah dipanen sebagian, tapi kita sisakan. Ini ternyata dia berbunga, nanti kita bisa dipakai untuk benih ya. Ini bunganya sawi. Ini saya titipkan timun tadinya, karena belum punya ember besar, jadi saya titipkan di sini dulu. Nanti akan saya pindah ke ember besar, ember khusus. Ini juga sawi, tanaman sawi. Nah, ini saya titipkan tanaman terong, belum sempat saya pindahkan ember khusus, jadi nanti akan saya pindahkan ke sistem ember besar. Ini pakcoy atau sawi sendok ya, dia daunnya lebih lengkung-lengkung gitu. Ini sawi juga, usianya bervariasi karena beberapa sudah dipanen, terus saya masukkan tanaman ini, tanaman baru. Ini selada, nanti dia akan tumbuh baik. Ini khusus bawang. Nah, ini kenikir nih, kenikir itu selada. Ini gado-gado karena biasanya untuk recovery tanaman gitu ya, atau untuk memindahkan tanaman yang belum punya tempatnya khusus, saya taruh di situ dulu, saya titipkan. Ember ini berisi kenikir, tapi usianya beda. Ini yang kenikir paling tua, ini kemudian kenikir berikutnya. Nah, kenikir paling tua ini usianya sama dengan yang saya tanam di tanah ya. Nanti saya cek, yang saya tunjukkan yang di tanah seperti apa. Ini sangat subur. Ini kenikir yang ada di tanah, saya tanam di tanah. Perlakuannya dikasih nutrisi yang sama dengan yang di hidroponik, lumayan bagus juga. Ini kemangi termasuk gampang juga ininya nanamnya, tapi saya taruh di tanah karena banyak banget. Ini generasi pakcoy berikutnya yang usianya baru berapa, seminggu, 10 hari, 15 hari lah, 2 minggu ya maksimal. Ini pakcoy baru. Ini selada, ini juga pakcoy. Ini nyempil, ini yang berbeda. Ini saya titipkan tanaman terong, nanti saya pindah ketika sudah besar. Ini cabai. Dari semua tanaman ini yang paling mudah ditanam adalah kangkung.
kangkung ini sudah generasi ketiga ya. Jadi pertama nanam sudah saya potong, kemudian saya biarkan lagi tumbuh lagi, saya potong lagi. Nah ini hasilnya generasi ketiga, ternyata masih bagus. Yang ini baru saja saya potong, nanti dia 5 hari akan lebat seperti ini. Jadi untuk satu keluarga itu ternyata 3 bak ember ini cukup untuk siklus kebutuhan sayuran. Ini satu ember itu ada 9 lubang. Nah ember 9 lubang untuk apa, sayuran kangkung ini cocok karena semakin rekat gitu, dia semakin saling menopang itu batangnya. Beda sebenarnya dengan sawi atau selada gitu ya, dia sebenarnya membutuhkan space. Jadi yang seperti ini, misalnya ini sawi sendok gitu ya, mungkin ini kalau dikasih 6 lubang lebih bagus lagi. Seperti ini, gede banget. Kalau mau lihat akarnya saya cabut. Lihat ini, tuh akarnya. Saya tunjukkan akarnya ya, tuh akarnya, airnya bersih. Tuh akarnya ini sehat. Nanti setelah saya rapikan ini, saya rencananya mau saya buatkan sirkulasi pakai pompa gitu ya, pompa akuarium itu, biar nanti tanaman ini otomatis mendapat air yang cukup. Karena biasanya kalau model kayak gini, model ini sebenarnya tadinya idenya Dutch bucket system yang ada sirkulasi airnya menggunakan pompa, tapi karena belum saya buatkan tangganya, raknya, saya belum sempat membuat instalasinya. Nah, ini sudah ada belalai-belalai, ini ada belalai-belalai itu. Di sini nanti akan ada pipa untuk mengalirkan, untuk mensirkulasi air pengairannya. Nanti air masuk ke sini, keluar, kemudian saya tampung di sana, kemudian saya alirkan balik lagi. Jadi sirkulasinya secara ini mengalir terus menerus. Kalau ini saya harus cek setiap berapa hari sekali gitu, untuk memastikan dia tidak kekurangan air. Kalau saya nanti lama pergi, biasanya akan bermasalah karena bisa jadi airnya habis dan kemudian tanaman bisa mati. Jadi sekarang ini sistemnya bukan Dutch bucket system, tapi Kratky, metode Kratky. Metode Kratky ini ditemukan oleh Dr. Kratky, seorang profesor di Universitas HWI. Beliau masih hidup sampai sekarang dan masih update videonya di channel YouTube. Nah, ini menjadi sistem Kratky karena tidak ada sirkulasi udara. Kratky yang tidak ada sirkulasi udaranya. Nah, nanti akan saya modif menjadi Dutch bucket system sehingga ini menjadi lebih sustain gitu ya. Sebenarnya ini enggak masalah karena video ini membuktikan tanaman-tanaman ini ternyata cukup beradaptasi baik dengan sistem Kratky non circulation. Jadi Kratky ini keunggulannya gini, dia tanpa pompa air, dia tanpa sirkulasi air mengalir, tanpa listrik gitu ya, tapi dia tumbuh dengan baik akarnya dan juga tanamannya. Itu karena tuh lihat, jadi air itu sudah saya desain sedemikian rupa sehingga ada jarak antara akar atas dengan akar bawah. Akar yang di atas itu kalau menurut Dr. Kratky dinamakan akar udara, kemudian yang di bawah itu akar air yang tercelup dengan air, dia yang akan mengambil nutrisi dari air.
Nah ternyata ini cukup berhasil. Jadi walaupun tanpa gelembung-gelembung udara, walaupun tanpa sirkulasi air, dia tetap mendapat pasokan oksigen. Syarat dari grade key ini adalah dia harus ada jarak antara permukaan tanaman di atas dengan di bawah. Jadi ada porsi akar yang terendam air, terendam nutrisi ini segini nih. Ini sekitar 15 cm, kalau di sini dia akan terendam air. Nah, ini sekitar 10 sentian ya, 10 cm. Ada 10 cm. Ini sekitar 8 sentian, 10 sentian. Dia menjadi akar udara yang menjadi tempat dia untuk menghirup oksigen. Itu airnya, level airnya tidak terlalu tinggi, cukup saja sehingga dia masih bisa bernafas. Itu juga terjadi pada ini ya, sayuran ini. Yang ini level airnya saya tinggikan ya, lebih tinggi, karena akarnya dia ini tidak sepanjang akar-akar sayuran ini, tidak sepanjang akar misalnya keluarga melon dan tanaman-tanaman yang lama. Tanaman-tanaman yang lama ini bisa berumur sampai 3 bulan ya. Jadi dia perlu akar yang panjang, akar panjang, sehingga kita nggak khawatir kalau misalnya dia kekurangan air atau tidak menyentuh dasar ember. Oke, sampai di sini upload saya. Nanti setelah saya rapikan akan saya upload lagi update-nya. Terima kasih.